Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salisa Fatihah Modiong dengan NIM 2108111020074, mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah asas-asas manajemen. So, langsung aja ke video. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen adalah satu orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Dua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Berikutnya ada fungsi manajemen. Di sini ada 10 fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting, 2 planning, 3 organizing, 4 staffing atau assembling resource, 5 directing atau commanding, 6 leading, 7 coordinating, 8 motivating, 9 controlling, dan 10 reporting. Nah, kita masuk di yang berikutnya, yaitu tingkat manajemen. Tingkat manajemen di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen tingkat atas, top level management. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pemimpin organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah, mid-level management. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Dan yang ketiga, manajemen tingkat pertama, first level management. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Sekarang kita masuk di keterampilan manajemen. Di sini ada keterampilan konseptual, conceptual skill, keterampilan teknis, technical skill, keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill, keterampilan manajemen waktu, keterampilan membuat keputusan. Sekarang kita masuk di perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage 1972 sampai 1871. Owen seorang pembaru dan industrialisasi dari Inggris adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dan efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Dengan demikian bisa dikatakan Robert Owen dan Charles Babbage adalah pioner dalam ilmu manajemen. Peristiwa penting yang mempengaruhi ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat perpindahannya kegiatan produksi dari rumah-rumah ke tempat-tempat yang disebut pabrik, sehingga dibutuhkan teori yang membantu meramalkan permintaan.
memberikan tugas pada bawahan, dan lain-lain. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi dan yang menjadi tujuan hidupnya. Yang ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern, yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, research, dan management science. Yang keempat, pemikiran manajemen postmodern. Postmodern manajemen secara sistematik menjelaskan perbedaan antara perilaku organisasi, birokrasi, dan keanggotaan organisasi seperti kemitraan. Selanjutnya ada lingkungan manajerial. Di sini terdapat 4 lingkungan. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan eksternal. Yang ketiga, lingkungan global. Dan yang keempat, lingkungan manajerial kultural. Oke, sekarang teman-teman kita masuk di pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah. Menurut Polya dalam RIT 2000, pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Sementara definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Berikutnya, langkah pemecahan masalah menurut Kaoru Isakawa. Di sini terdapat 8 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi, dan yang ke-8 rencana selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau tadi langkah-langkah dalam pemecahan masalah, sekarang kita masuk di langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Di sini terdapat 6 langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensial. Yang keempat, analisis semua bukti. 5, pilih opsi. Dan yang terakhir, ambil tindakan. Next, kita masuk di jenis-jenis pengambilan keputusan. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama, keputusan strategis. 2, keputusan administratif atau taktik. Dan yang ketiga, keputusan operasional. Sekarang kita masuk di bagian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Apa sih pentingnya perencanaan? Nah, di sini terdapat 5 pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. 2. Perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Berikutnya kita masuk di jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Berikutnya kita masuk di bagian yang paling terakhir dari pemaparan materi saya, yaitu proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.